Om Swastiastu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ratna Widiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali, angkatan 2025. Saya mengajar di SDN Tulungrejo 02 yang terletak di lereng Bukit Gunung Arjuna di kawasan Pura Luhur Giri Arjuna, tepatnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan memenuhi tugas praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 pada materi unsur-unsur yang membentuk alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Oke, Bang Anjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Nah, anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Astu kara, sehat jasmani, sehat rohani, cerdas, terampil, berprestasi, yes! Yes, Astungkara, pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan presensi dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, Astungkara ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun di pertemuan pembelajaran agama Hindu di kelas 5. Untuk itu kita harus bersyukur. Bagaimana caranya? Kita harus memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Om Prasadastiti Sarira Jiwa Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Ada pada kami, oh Sang Hyang Widi, atas segala wahana-wahanamu, semoga pikiran yang baik datang dari segala dunia. Oke, terima kasih untuk yang memimpin doa. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, jadi di sini pertemuan kali ini seperti biasa kita akan menghafalkan satu Dainika Upasana atau doa sehari-hari. Hari ini Ibu akan memberikan satu lagi doa Dainika Upasana. Doa mencuci muka. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, doa cuci muka. Om Camcamani ya nama swaha. Ulangi sekali lagi. Doa akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Nah, pertama, hadir di kelas tepat waktu. Setuju ya? Semuanya sudah hadir ya? Teknologi dengan bijak saat pembelajaran. Sepakat? Oke. Nah, jadi sebenarnya hari ini, nah kalau kalian kemarin belajar tentang bagaimana Buana Agung atau Buana Alit itu terbentuk ya, proses. Kemarin masih ingat kan tentang Caksuindriya, Srotendriya, itu adalah bagian-bagian dari panca indera kita. Namun sebelum itu, coba Ibu punya beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Coba simak. Apa yang membuat kita bisa bernafas? Oke, tepuk tangan untuk Saji. Benar. Kita bisa bernafas karena ada oksigen di dalam udara. Selanjutnya, dari mana makanan yang kita makan berasal? Ada. Nah, dari tanah. Selanjutnya, bagaimana tubuh kita bisa berdiri tegak?
Oke, betul. Oke, bagus sekali. Perut dan tulang. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, apakah alam semesta ini memiliki bagian yang sama dengan tubuh kita? Ya, ya kata Hilko ya. Tapi kira-kira apa bagian yang sama? Sehingga unsur nanti alam semesta dengan tubuh kita apakah ada yang sama? Makanya materi ini sangat penting. Mengapa? Dari sini, nah, kalian nanti akan dapat menjelaskan apa itu unsur panca mahaputta. Yang kedua, nanti kalian akan dapat mengidentifikasi unsur alam semesta menurut ajaran agama Hindu itu apa saja. Terus kemudian nanti kalian bisa menganalisisnya, kemudian mempresentasikan unsur-unsur panca mahaputta yang membentuk baik itu nanti buana agung atau alam semesta, buana alit atau manusia. Nah, dari sini, nah kriteria pencapaiannya kalian nanti ya dapat menjelaskan unsur-unsur secara baik, unsur-unsur panca mahaputta dengan baik. Yang kedua, kamu nanti bisa mengidentifikasi ya unsur-unsur panca mahaputta untuk yang membentuk buana agung maupun buana alit. Yang ketiga, nanti kamu dapat menganalisis juga unsur-unsur panca mahaputta yang membentuk buana agung maupun buana alit. Yang keempat, kalian nanti akan dapat mempresentasikan nah unsur-unsur yang ada dalam buana agung maupun buana alit. Sepakat? Oke, dari sini dulu. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video, jadi mohon disimak dengan baik. Silahkan kalian menyiapkan peralatan tulisnya sambil Ibu memutar videonya. Ibu akan menayangkan sebuah video, silakan disiapkan peralatan tulisnya, barangkali ada yang perlu dicatat. Oke, silakan disimak dengan baik apa yang ada pada video. Kali ini kita akan membahas tentang materi panca mahaputta. Materi ini merupakan panca mahaputta. Apa saja sih bagian-bagian dari panca mahaputta? Ayo kita simak penjelasannya. Diikuti dari kitab Chandogya Alami. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatan Idrasanya Nidras. Untuk akasa merupakan ilah kosong. Di dalam gerakan ini, seluruh unsur berkolaborasi, bersinergi, dan bersatu karena ada materi yang terbakar sehingga muncul panas dan cahaya. Unsur yang terakhir yaitu adalah unsur pertiwi, yaitu segala sesuatu yang berbentuk, bisa diraba, dirasa, merupakan sapada, kokoh, dan nyata. Nah, itulah penjelasan dari bagian-bagian panca mahaputta secara singkat. Nah, dalam proses pembentukan atau proses terciptanya alam semesta ini, kita akan mengenal proses buana agung dan buana alit. Buana agung adalah alam semesta, sedangkan buana alit adalah tubuh manusia. Kalian sudah menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan di depan. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa itu panca mahaputta? Oke, Retno. 5 elemen penting. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Retno. Nah, 5 elemen penting. Unsur apa saja yang ada di dalam panca mahaputta? Oke. Akasa, kayu, api, meja, dan besi. Iya, bagus sekali. Oke. Nah, jadi demikianlah panca mahaputta itu terbentuk atas 5 elemen penting. Nah, terus elemen penting apa saja? Nah, Ibu akan ulangi lagi. Apa itu panca mahaputta? Panca mahaputta itu tersusun dari 2 kata. Panca itu artinya Nah, oke. Mahaputta itu artinya lanjut ya. Nah,
Jadi tadi sudah dijelaskan dalam video juga bahwa ada 5 unsur elemen. Nah, unsur panca mahabhuta itu ada 5 elemen. Yang pertama tadi sudah dijawab sama Cika. Yang satu pertiwi, Bu. Pertiwi itu unsur yang padat. Kalau kalian bisa bayangkan di alam semesta ini kira-kira unsur padat itu ada apa saja? Batu. Oke, batu. Oke, tanah, tepuk tangan, semuanya betul. Apa dia? Oke, kayu, oke, betul semua. Nah, kemudian unsur yang kedua itu apa? Apa itu unsur cair? Unsur cair ya, unsur cair. Kira-kira kalau di alam semesta unsur cair apa ya? Oke, Air. apalagi? Unsur cair? Minyak bumi. Oke, minyak bumi, betul itu ya. Oke, jadi ada lagi unsur yang ketiga, teja, unsur panas. Unsur panas apa kira-kira? Oke, Api. Pancetan mantra itu apa sih sebenarnya? 5 unsur yang sangat halus. Nah, terus yang mempengaruhi apa Bu kira-kira? Yang pertama, coba Ibu akan minta tolong bantuan Saci untuk membaca nomor 1. Didengarkan ya. Ya, benih suara disebut sabdatan mantra. Nomor 2 coba Arya. Benih sari raba disebut sparsatan mantra. Ya, benih sari raba disebut separsatan mantra. Coba nomor 3 Bintang. Benih cahaya disebut rupatan mantra. Ya, benih cahaya disebut rupatan mantra. 4, benih sari rasa disebut rasatan mantra. 5, benih sari bau itu disebut gandatan mantra. Panca mahabhuta itu bisa muncul karena ada hubungannya dengan pancetan mantra. Kali ini, nah coba kalau kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Nah, coba ada apa saja ya itu ya? Coba sebutkan ada apa? Kayu, batu, logam emas, kertas, plastik, logam besi. Nah, logam besi. Kalau gambar selanjutnya? Air, bensin, oli, minyak, emas, LPG, uap air, asap pabrik, awan. Nah, dari beberapa contoh yang sudah Ibu paparkan di gambar, Ibu itu ingin kalian mengidentifikasi. Kalian itu menganalisis unsur apa saja yang mencontohkan unsur dalam panca mahabhuta. Ibu sudah sedia karena hari ini kita buana alit buana. Setuju? Oke, kita mulai. Yang keras. Oke, Bintang, bulan, bintang, bulan, bintang, bulan, bintang, bulan, bintang. Oke, karena hanya ada bulan dan bintang berarti hanya ada 2 kelompok. Silahkan yang bulan di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Untuk yang bintang silahkan di sebelah kanan tangan Ibu, silahkan. Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian berdiskusi secara kelompok. Ini sudah Ibu buatkan atau siapkan sarananya. Kalian tinggal mengidentifikasi bentuk-bentuk apa saja yang termasuk unsur-unsur dalam panca mahabhuta. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Oke, selamat bekerja. Kita akan sepakati berapa menit waktunya terkumpul. Hasilnya terkumpul berapa menit? 15 menit ya. Oke, sepakat ya? Ya, ayo silakan dikerjakan.
Oke, bagaimana tugas presentasi untuk kelompoknya? Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kalian nanti presentasi tiap-tiap kelompok, atau kiranya kita ice breaking dulu ya. Ibu punya ice breaking terlebih dahulu agar kalian nanti menyaksikan temanmu presentasi dengan penuh semangat dan fokus. Oke, silakan berdiri. Oke, silakan dimulai. Ayo semuanya. Oke, teman-teman semua silakan duduk kembali. Kita sudah ice breaking. Silakan kelompok siapa yang bersiap untuk presentasi? Kelompok bintang, bulan? Oke, bulan dulu. Bulan dulu ya. Oke, silakan maju. Silakan dipresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan berjejer saja. Om Swastiastu. Kami dari kelompok bulan akan mempresentasikan Perhatikan ya. hasil kerja kami. Agak ke sini biar semuanya kelihatan. Unsur Panca Mahabhuta di Buana Agung, 1 Pertiwi, tanah, 2 apa air, 3 kaca api, 4 bayu bumi, 5 akasa langit dari Buana Alit, 1 Pertiwi, tulang, 2 apa air liur, 3 kaca sobatan yang dingin. Perkenalkan nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian paparkan hasil presentasinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Dari kelompok? dari kelompok bintang Oke. tentang unsur Panca Mahabhuta, Buana Alit dan Buana Agung. 1 Buana Alit, Pertiwi, gigi, 2 apa darah, 3 teja, warna badan, 4 kayu, anak sedang bernapas, 5 akasa, rongga dada. Dari Buana Agung, 1 pertiwi, kayu dan batu, 2 apa teja dan langit, 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya bintang. Nah, jadi dari sini apakah ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Tidak. Tadi kalian juga sudah mempresentasikan pembelajaran di depan, kalian juga sudah belajar tentang apa itu unsur-unsur pembentuk alam semesta. Sekarang waktunya kalian mengerjakan evaluasi dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Namun kali ini Ibu akan menggunakan Chromebook yang kita punya, jadi kalian nanti silakan mengerjakan evaluasi lembar kerja peserta didik berupa Chromebook atau Word wall yang sudah Ibu sediakan di belakang. Silakan ambil satu-satu. Silakan ambil satu-satu. Dikerjakan. Kalian boleh memilih mana yang menurut kalian menarik. Boleh kuis, boleh juga spin wheel sesuai dengan keinginan kalian. Oke, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Bagaimana, seru? Seru. Apakah kalian mendapatkan nilai yang maksimal? Ya, oke, tepuk tangan.
belakang. Untuk Chromebooknya ditaruh lagi di belakang. Oke anak-anak, karena kalian semua sudah presentasi di tiap-tiap kelompok, Ibu acungi jempol ya, kalian semua sudah hebat di sini. Nah, dari sini kira-kira materi apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, pengetahuan baru apa setelah kalian belajar? Oke. Oke, pertiwi itu benda padat. Siapa lagi? Siapa lagi? Sudah? Nah, jadi setelah semua kelompok selesai presentasi, mari kita bersama-sama merangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, tadi kan sudah mengerjakan LKPD dalam bentuk word wall. Nah, jadi apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Nah, apakah ada hal yang membuat kalian masih bingung tentang materi ini? Tidak. Oke, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya adalah Pancamahabhuta itu terdiri dari 5 unsur elemen penting ya. Jadi kalian harus pahami itu. Elemen pentingnya terdiri dari pertiwi, apa? Bayu, teja, angkasa. Tapi juga sudah kalian paparkan dalam bentuk presentasi. Nah, Ibu ingatkan kembali Pancamahabhuta dalam unsur buana alit itu ada tulang, gigi, betul tadi ada yang gambar itu. Akasa, rongga dada tadi juga ada yang menggambar itu. Lubang hidung. Nah, terus bayu ada yang tadi menggambar orang yang sedang bernafas. Apa? Darah atau lemak atau air liur ya tadi betul. Terus ada yang menggambar tadi juga teja, suhu badan atau warna badan. Nah, selanjutnya Pancamahabhuta yang ada di Buana Agung itu ada pertiwi, tadi sudah ada yang jawab tanah, batu. Terus apa? Contohnya air, teja. Contohnya api atau sinar matahari mungkin ya. Bayu, angin, udara atau atmosfer pada bumi. Terus akasa, ruang, gua akasa dan langit. Nah, kesimpulannya anak-anak setelah kita membaca, mempelajari, menganalisis, mengidentifikasi, kita jadi paham kan apa itu unsur-unsur dalam Pancamahabhuta. Oke, nah setiap elemen itu berperan penting dalam kehidupan kita. Coba kalau kita bayangkan, jika salah satu elemen itu ada yang hilang, kira-kira bagaimana? Ya, iklim juga akan berubah. Keseimbangan juga tidak akan apa? Iya, seimbang. Keseimbangan antara bumi dan juga manusia tidak akan terjaga keseimbangannya. Maka dari itu untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari materi yang masih ada berhubungan dengan Pancamahabhuta. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana atau upaya melestarikan. Nah, melestarikan apa? Melestarikan alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Oke. Nah, dari sini Ibu harapkan kalian sudah paham dan sudah mengerti. Baiklah, pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa akhir belajar. Doa akhir berlanjut. Om Dewa Suksma Parama Asintyaya Namo Nama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Jungsah Wausat Micun Jaya Nama Swaha Parama Santi. Om Santi 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 Om. Siapa kita? Anak Hindu.